Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husniati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN 17345 Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Menurut dosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah proses yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi terbentur dengan keadaan. Validasi kebutuhan adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dalam hal ini, yang diperlukan adalah memahami alasannya berbuat sesuatu. Menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut skenario penyelesaian 2 kasus yang berbeda, di mana penyelesaiannya dengan melakukan langkah segitiga restitusi. Kasus pertama, Rafa dilaporkan oleh ketua kelasnya karena pada jam istirahat Rafa menyembunyikan tas teman perempuannya yang bernama Suci. Suci menangis karena buku pelajarannya ada dalam tas tersebut, termasuk uang jajannya yang menyebabkan Suci tidak jajan pada jam istirahat. Selamat siang, Rafa. Siang, Bu. Tahu tidak kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Saya mendapat laporan dari ketua kelas bahwa Suci menangis karena tas sekolahnya kamu sembunyikan. Apa betul itu, Rafa? Iya, Bu. Nah, kira-kira Rafa tahu tidak kalau Suci tidak jajan karena uang jajannya ada dalam tas itu? Tahu, Bu. Menurut Rafa, kalau misalnya ada teman Rafa yang mengambil atau menyembunyikan barang Rafa, sementara barang itu kamu sangat butuhkan, apa Rafa merasa kesal tidak? Iya, Bu. Saya akan merasa kesal dan marah. Setiap orang pasti punya kesalahan, itu manusiawi, Rafa. Saya juga pasti pernah membuat kesalahan, tapi saya ingin Rafa tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Baik, Bu. Rafa pasti punya alasan mengapa menyembunyikan tas Suci. Saya hanya bercanda, Bu. Saya suka ketika Suci menangis. Yang dilakukan Rafa boleh-boleh saja bercanda, tetapi jangan sampai merugikan teman. Ingat tidak bahwa kita pernah membuat keyakinan kelas? Ingat, Bu. Iya, salah satunya adalah kita harus menghormati teman sekelas dan teman dari kelas lain juga, kan? Iya, Bu.
Nah, yang dilakukan Rafa menyimpang dari keyakinan kelas tidak? Iya Bu, yang saya lakukan menyimpang dari keyakinan kelas. Rafa bersedia untuk tidak mengulangi hal yang sama dan memperbaiki hubungan dengan teman yang merasa dirugikan. Bersedia Bu. Nah, apa yang seharusnya Rafa lakukan? Saya akan meminta maaf secara langsung kepada teman yang dirugikan. Bagus, Rafa anak yang baik dan bertanggung jawab. Kalau begitu, silakan nanti pada jam istirahat Rafa melakukannya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, silakan kembali ke kelasnya. Kasus 2. Safira dilaporkan guru piket karena sering datang terlambat ke sekolah, sehingga Safira banyak ketinggalan pelajaran. Safira, tadi ibu mendengar laporan dari guru piket bahwa kamu datang terlambat lagi ya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 3 kali Bu. Nah, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Safira, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Nah, sekarang Safira kita cari solusinya bersama ya. Kamu sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa Safira sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Bu sambil main HP, jadi saya sering tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Kalau terlambat datang ke sekolah, melanggar keyakinan kelas tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu agar saya tidak ke sekolah pada waktu dan waktu. Menghargai waktu itu penting dan bermanfaat bagi kita. Misalnya pekerjaan kita tidak menumpuk karena selesai tepat waktu. Iya Bu, saya menyesal selalu datang terlambat dan saya minta maaf karena selalu datang terlambat. Ya, baik Safira, kamu sudah menunjukkan sikap yang baik dengan meminta maaf. Nah, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi. Baiklah Safira, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Saya Rafa, siswa kelas 6. Saya senang karena Ibu Usniati sudah mengajak saya berdiskusi tentang keyakinan kelas yang telah saya langgar, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih Bu Usniati. Saya Safira, siswa kelas 5. Saya senang Ibu Usniati sudah mengingatkan tentang kesalahan saya yang telah melanggar aturan sekolah, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Usniati.